Ibu sedikit melihat hasil dari pledoi yang dibacakan oleh kuasa hukum atau Amr Joni yang akhirnya JPU semua menolak dalam perkara kasus narkoba. Nah, dia dengan tuntutan 9 tahun denda 500 juta, gimana nih hati seorang atau perasaan seorang Amr Joni sendiri? Jadi dengan penolakan dari JPU jelas dapat dipastikan bahwa Ahmad Joni pasti kecewa. Tidak mungkin tidak. Sampai seberapa jauh stres yang dirasakan oleh Ahmad Joni itu kita tidak tahu. Ya jelas stres, tapi besarnya stres itu tergantung pada banyak bisikan-bisikan lain. Tapi dari secara stres itu, tapi kan belum ada penentuan hakim untuk memfonis dia. Dalam perkara kasus dengan tuntutan 9 tahun, dia terpikir nggak pasti dituntut dan akan ditahan lebih lama lagi? Jelas dia memikirkan itu sebagai salah satu kemungkinan bahwa 9 tahun saja bagi dia sudah dirasakan terlalu berat ya. Apalagi kalau nanti dianggap bisa lebih dan lebih lagi kalau ke Nusa Kambangan. Dan kalau ke Nusa Kambangan itu akan diikuti adalah rasa ketidakadilan. Ketidakadilan dalam proses. Ya, kalau dia memang bukan bandar besar, itu kan untuk bandar besar. Mungkin nggak kita secara logika, apakah mungkin Ahmad Soni seorang bandar besar, sedangkan pembuktian bahwa dia seorang pengedar narkoba itu saja tidak jelas. Tapi ini jadi bandar besar kan, jadi agak aneh ya. Tapi ya nggak tahu lagi bagaimana nanti berikutnya cara pembuktiannya. Oke, menarik Bu. Ibu juga bisa secara hukum bisa membaca itu karena banyak praktik hukum. Kalau dia bandar besarnya siapa? Ya kan, mana bukti barangnya? Kan kata bandar itu kan mengatasinya barangnya besarnya itu ibu juga bisa melihat juga ya. Ya, jadi sampai saat ini kan bahwa apakah dia pemasok narkoba atau tidak, itu saja masih meragukan. Bagaimana kita bisa langsung loncat ke bandar besar? Itu yang dirasakan aneh ya. Tunjukkan dulu, oh ya dia membawa narkoba banyak, ada apa, lalu pengedarnya siapa, kan harus ada pembuktian. Bukan sekedar, oh si A mengatakan dia bandar. Dan itu juga bisa baca secara kadang. Makanya siapa punya akhirnya membuka fakta di ada hutan yang akan terjadi banyak transaksi gitu. Ya, sekarang kita lihat dari dulu kan lapas seringkali dikatakan memang di situ ada peredaran narkoba. Sekarang pada saat itu kan belum ada Amar Soni. Kok bisa dia sudah mengedarkan di lapas? Jadi rasanya sih terlalu aneh ya. Bu melihat juga di lapas juga banyak penjualan peredaran narkoba. Apa sih yang membuat dari seorang pemakai itu bisa memakai lagi? Apakah memang ada barangnya itu? Apakah karena memang auranya pengen dia pakai gimana? Sekarang dia sudah seorang pemakai. Dia sudah kalau dia sudah ya ketergantungan lah dengan narkoba. Sekarang lalu ada stres. Stres sedikit sekali dia sangat membutuhkan narkoba itu dan sangat mengidamkan dan akan memakainya. Oke, bicara stres, memang dalam proses pledoi tulisan tangan dia, dengan dia memakai sebenarnya sudah tidak karena tergiur dengan ada diduga barang-barang di dalam itu. Dalam pledoi itu juga dia meminta maaf dan membawa kata-kata ibu atau kata-kata mantan istri, anak dan akhirnya suami dari istri itu menyentuh jangan bawa-bawa perkara ini dan dia menanggapi dan dia minta maafnya itu gimana Bu? Ya, sekarang dia kan kalau kita lihat dia kan terbuka dalam pledoi yang dikemukakan. Sekarang jadi dalam hal ini juga masalah bagaimana dia kambuh kembali, rupanya juga terbuka. Jadi kalau sudah terbuka sebetulnya apa ada larangan? Kalau itu hak dia, ya hak dia juga. Tapi kalau ada ya dari orang lain, dari mungkin dari siapapun protes, tinggal dibuktikan bagaimana kebohongannya. Oke, tapi kata bohongan Bu, anak atau adik dari Ahmad Yani saya dalam proses pledoi itu sebenarnya jangan bawa-bawa masa lalu dia, harusnya fokus ke hukum
Ya, dan akhirnya dia dikomplain, Bu. Ini itu gimana, Bu? Ya, jadi sebetulnya ini apakah ada larangan? Itu yang perlu ditanya. Kalau tidak ada larangan, mungkin saja keluarga tidak senang bahwa itu dibuka. Itu bisa saja. Dan mungkin juga terserah itu secara etika keluarga, mungkin juga memang kurang baik. Tapi ini kan kita berhadapan dengan seorang pemakai narkoba. Apakah pemakai kan? Jadi apakah dalam dia melakukan hal itu bisa akhirnya dituntut atau bagaimana? Itu kan kebebasan dalam dia mengutarakan supaya nantinya dia dapat mendapat keringanan. Mungkin saja keringanan itu tidak terjadi, tapi bagi dirinya itu adalah untuk mendapatkan keringanan. Jadi sebenarnya kata-kata itu ungkapan perasaan dia, Ibu. Tapi mindsetnya meminta supaya hakim itu mendapat keringanan. Mungkin memperlihatkan kesedihan dia dengan harapan hakim memberikan keringanan. Tapi dalam arti kata dikomplain oleh istri dari Iris Bella sendiri yang sekarang ini gimana perasaannya? Sekarang Iris Bella boleh saja komplain. Iris Bella boleh saja tidak senang. Itu kan hak perorangan. Jadi kedua-duanya mempunyai hak. Tapi kan ungkapan itu kan memang kejadiannya nyata tuh. Dengan permasalahan dia saat di penjara akhirnya jadi gugat cerai dan akhirnya dia ditinggalkan dan menikah lagi itu sebenarnya gimana mulai itu? Ya, itu karena itu. Jadi di sini ada faktor kebenaran. Faktor kebenaran itu akhirnya diungkap. Sekarang sampai seberapa jauh ungkapan itu dibenarkan atau tidak dibenarkan. Itu saja persoalannya. Jadi dalam persoalan prosesnya motif yang kasus narkoba ada dua yang harus dari sisi mentalnya akan terkait dengan ponis yang belum ketahuan, ada komplain dari suami dari Iris Bella sendiri. Nah gimana mental dia makin kuat atau makin dia cuek atau gimana, Bu? Sekarang apakah ini menjadi persoalan utama bagi dirinya? Mungkin persoalan utama lebih bagaimana hukumannya, bagaimana masih ada satu orang yang di Nusa Kambangan, apakah itu bisa menarik dirinya untuk juga ke Nusa Kambangan? Kan dia sudah stres sekali di Nusa Kambangan. Jadi begitu memikirkan kemungkinan Nusa Kambangan, ya otomatis itu merupakan stres yang sangat besar. Jadi itu mulai dari sisi mentalnya, dia lebih fokus meminta dan berdoa untuk supaya direhab atau dikasih keringanan, Bu ya. Jelas dia ingin direhab. Sekarang tinggal hukum juga memungkinkan itu direhab. Apakah itu diberikan? Tapi melihat dari statement Ibu sebagai psikolog atau psikiater melihat ini banyak netizen harusnya si Ahmad Joni itu jadi bebaskan untuk direhab loh, Bu. Melihat itu cuma. Ya, karena itu kita secara hukum kan dua-duanya memungkinkan. Tapi kita lihat lagi, apakah ada tindakan kriminal? Kalau tidak ada tindakan kriminal, apakah kita berikan kesempatan pada dirinya untuk direhab supaya mengurangi ketergantungannya pada narkoba? Tinggal itu saja. Atau kita anggap enggak, lebih baik di penjara. Itu kan tinggal sampai seberapa jauh kita betul-betul menginginkan dia sembuh. Kalau kita menginginkan dia sembuh atau kita dendam dan menginginkan dia di penjara, itu juga mungkin. Jadi memang statement seorang Ahmad itu bilang bahwa itu kematian untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain. Makanya peribahasa dia nggak merugikan orang itu ya. Jadi kalau demikian maka dia tidak merugikan orang kan. Kalau tidak merugikan orang, sekarang kita melihat Ahmad Soni itu bagaimana? Apakah kita melihat oh dia kriminal? Kriminalnya apa? Kriminalnya hanya dalam hal menyalahgunakan. Kalau kriminalnya hanya menyalahgunakan dan tidak mengganggu orang lain, apakah kita berikan kesempatan agar dirinya direhab? Itu saja masalahnya. Bu, ini kan banyak dan kan ada 5 orang. Kalau Ahmad Joni sebenarnya kalau perkara ini kemarin nggak lanjut, itu bebas. Tapi kan yang ada 5 hari kan ada yang masih menjalankan hukuman kasus yang lain, ada yang 6 tahun, 7 tahun. Nah, perbedaan antara Ahmad Joni sama yang 5 terdakwa itu gimana, Bu?
kita kan harus menganalisa satu persatu. Bagaimana yang lain? Ada apa desain itu, di samping itu? Jadi tidak bisa kita bandingkan tanpa mengetahui tentang hal-hal lain yang terjadi pada kawan-kawannya itu. Tapi dari kawan-kawannya itu, Bu, kalau lihat dari reaksi dia itu santai sambil ketawa kita dengan Ahmad Joni yang pertama kali jadi sidang argumennya sangat kuat. Nah itu gimana? Itu pun kita tidak tahu kenapa mereka begitu santai, kenapa kok ini tidak, ada apa. Jadi kita kalau Ahmad Soni kan sering kali muncul, jadi kita lebih bisa mengenali. Kalau yang lain kan tidak. Jadi intinya apalagi sekarang ini kan dia juga lebih agak jauh sama yang support itu dokter. Ngaruh nggak sih? Jelas ada pengaruhnya bahwa adanya dokter K itu mendukung dia atau tidak, tinggal kalau dia cocok dan akhirnya juga melakukan suatu semacam psikoterapi atau ya akhirnya kan lebih baik. Tapi kan kita juga tidak tahu persis bagaimana. Kita tanya ke Marsoni, apakah itu membantu atau tidak? Nah, itu dia pertanyaan, bukan kan sekarang ini banyak atau kuasa hukumnya dia fokus untuk permasalahan dia, ini dia menjauh. Nah, itu juga terbikin dari seorang majinya. Itu juga kita tidak tahu kenapa menjauh. Jadi perlu ditinjau lebih lanjut. Ada apa? Karena kalau kita melakukan suatu rehabilitasi, kita melakukan suatu pengobatan kejiwaan, itu kan bukan berarti setiap kali harus sempurna, tapi terkadang kan bisa up and down, dan ini juga terjadi. Kalau dia berperan dalam menghimbau atau kasarnya mengobati Ahmad Soni, maka itu juga ada up and down-nya. Tidak bisa, namanya itu manusia dan namanya hubungannya dengan perasaan. Pesan baru berapa besar sih Bu dengan proses memakai atau pecandu narkoba itu secara psikis mentalnya harusnya bisa dibaca atau diarahkan seorang psikiater, berapa besar untuk bisa sembuh atau bisa memakai lagi? Karena itu kita lihat lagi, ini sayangnya sudah berkali-kali ya. Jadi kalau dalam pengobatan mesti, jadi kalau dari segi kejiwaan sebaiknya dia direhab. Tapi ini kan sudah sekian kali di penjara. Apakah akhirnya dia karena sudah di penjara dia menjadi kesal dan tidak peduli terhadap pemakaian narkobanya? Dia dalam arti kata dia tetap saja memakai narkoba. Itu kan juga suatu kemungkinan. Pengaruh dengan memang tubuh ini yang dikatakan harus memakai vitamin supaya sehat atau supaya beda lah gitu. Tapi berbalik lagi dengan kata dengan permasalahan dia, ada nggak sih orang? Jadi semua itu mungkin saja di suatu stres, misalnya pada saat itu stres dia sangat mungkin menginginkan narkoba. Lalu kalau di lapas ada narkoba, maka dia kembali lagi tambah ketergantungan. Jadi ada ngaruh juga dengan problem masalah dia juga tetap ada. Problemnya tetap ada. Jadi kita lihat bahwa sudah sekian lama ya, tambah lama dia memakai narkoba dan pada tambah banyak penggunaan narkoba, lalu penyebab dari pemakaian narkoba itu tetap ada, maka kemungkinan penyembuhan lebih kecil. Apalagi kalau tidak dilakukan suatu tindakan rehabilitasi yang mengarah pada perbaikan mentalnya. Bu, ini kan juga banyak sorotan dari Komisi 3 dalam proses apapun perkara harusnya juga ada mediasi, harus ditahan secara logika hukum atau bisa manusia itu lebih benar lah. Tapi kan sekarang juga apa-apa di penjara. Apa itu harus disebut dengan proses terjadi lagi. Jadi penjara itu bisa saja membawa suatu pendendaman dan tidak peduli. Tidak peduli dalam hal, saya pakai aja narkoba. Kan kalau suatu hukuman diberikan terlalu berat, maka seringkali seseorang sudah tidak lagi ada faktor bahwa dia tidak mau lagi. Itu yang terjadi kan. Tapi kalau dalam proses ditahan dengan begitu banyak orang menumpuk bahasa kasarnya itu ada lagi itu ngaruh secara mental. Itu jelas mempengaruhi. Jadi karena itu
pengaruh kawan-kawan di lapas itu juga akan terpengaruh. Pemakai narkoba di lapas, kalau mereka mempengaruhi Ahmad Dhani, mungkin saja dia terpengaruh untuk, oh ya, nggak peduli lah, udah pakai aja, biar aja mau mati. Makanya solusi terbaik secara mental apapun manusia atau seseorang itu, maka memang harusnya direhab itu, coba. Ya, kalau secara bidang kejiwaan sih baiknya direhab, karena kita tidak melihat dia sebagai seorang yang jahat, tapi seorang pemakai dengan gangguan, ada problem kejiwaan. Problem kejiwaan itu yang harus kita atasi. Itu kan harus diobati problem kejiwaannya, bukan kita akhirnya menghukum.